Di tahun 2041, kekerasan dan kejahatan udah nyampe level baru karena kesenjangan sosial dan ekonomi yang makin parah. Buat ngatasin ini, pemerintah Eropa tengah kasih hak ke warganya buat dihidupin lagi kalau mereka mati secara nggak wajar. Teknologi ini dikenal sebagai Restore Point, dan para penggunanya harus backup data otak mereka setiap 48 jam. Di sebuah gedung mewah di kota, banyak orang dijadiin sandera. Detektif Emma langsung datang dan mulai nyari tanda-tanda kehidupan di seluruh gedung, tapi si penjahat udah nutupin dinding-dindingnya supaya nggak ada yang bisa lihat scanner. Emma telepon orang-orang di stasiun, mereka bilang nggak ada petunjuk lain selain info dari seseorang yang namanya Florence. Waktu itu, Emma dengar suara tembakan yang bikin dia tahu kalau ada penjahat yang nembak salah satu sandera. Dia langsung buru-buru masuk meskipun timnya ngingetin. Di lantai ada mayat-mayat, dan penjahatnya coba kabur. Pas Emma nanya tentang titik pemulihannya, dia jawab semuanya aneh. Dia ngikutin penjahat itu ke atap dan bersumpah dia nggak mau nyakitin dia, tapi si cowok itu dia bilang dia milik kebebasan dan langsung melompat. Emma ngeliat ke bawah dan lihat tubuhnya tergeletak mati di tanah. Nanti di rumah, Emma nyoba main piano, tapi suaminya bilang dia udah rekam konser penuh di situ. Mereka ngobrolin batas waktu yang harus mereka luangkan buat satu sama lain dan kerjaan, tapi tiba-tiba si cowok menghilang. Ternyata Emma lagi nonton video call lama karena suaminya sebenarnya udah mati. Abis itu, dia pakai alat di kepalanya buat mulai backup dan berangkat kerja. Pas nyetir, dia dengar di radio kalau semua serangan terakhir dilakukan sama sekelompok orang yang dikenal. Sebagai sungai kehidupan, mereka menolak teknologi titik pemulihan. Karena itu, CEO perusahaan pengen ngobrolin soal privatisasi institut tersebut. Di stasiun, Emma ketemu kapten, yang marah padanya karena ngabaikan perintah dan kehilangan penjahatnya. Emma jelasin kalau meskipun dia nunggu negosiator, itu nggak bakal ngubah apa-apa soalnya penjahat itu nunggu titik pemulihan korbannya habis sebelum bunuh mereka. Sayangnya, Europol curiga Emma sengaja mendorong orang itu, jadi mereka bakal ambil alih kasusnya. Kapten khawatir sama keadaan Emma. Suaminya dibunuh oleh River of Life, jadi dia pasti pengen banget balas dendam, tapi tetap aja dikasih kasus baru. Malam itu, Emma nyampe di lokasi kejahatan di mana sepasang suami istri dibunuh. Dia kaget banget karena yang mati itu David, pencipta Restore Point, sama istrinya, Christina. Jenazah mereka udah dibawa pergi buat diidentifikasi, dan polisi pakai hologram di lokasi, tapi Emma minta mereka matiin itu pas dia nemuin kalung di genangan darah. Pengamatannya tentang posisi tubuh dan luka-luka mereka nunjukin kalau si pembunuh peduli sama istrinya, tapi benci suaminya. Kejutan terbesar adalah bahwa para korban punya asuransi, tapi nggak ada titik pemulihan yang valid. Keesokan harinya, CEO Institut, Rohan, ngadain konferensi pers buat menunjukkan rasa simpati atas kematian itu, tapi juga buat bilang dia nggak takut sama teroris. Dia yakin kalau River of Life yang ngebunuh pasangan itu dan bilang ini pentingnya privatisasi, tanpa terlalu peduli sama orang-orang miskin. Setelah konferensi selesai, Rohan bilang ke Emma bahwa semua sumber daya institut siap bantu dia nangkep penjahat itu, tapi dia nolak buat jawab pertanyaan-pertanyaannya dan dia ninggalin Emma sama asistennya, Petra. Terus Emma diajak keliling tempat itu dan dia lihat gimana tim berhasil nyelamatin seorang bocah abis kecelakaan mobil. Dia juga lihat dua orang tua yang nangis, dan Petra jelasin kalau anak mereka nggak bisa diselamatin karena nggak rutin backup, makanya David pengen nerapin backup secara real time. Emma nanya kenapa David nggak punya backup, dan Petra jawab kalau dia punya, tapi itu dihack dan dihapus. Di sisi lain, Christina nggak minat sama teknologi ini dan dia udah 4 bulan terakhir nggak backup. Petra minta Emma supaya nggak bocorin informasi ini ke publik. Nanti Emma bakal ngecek berkas-berkas pasangan itu dan nemuin koneksi dengan cowok bernama Victor, yang sebelumnya dituduh terlibat sama River of Life tapi dibebasin karena kurang bukti. Dia nemuin foto-foto Victor di lokasi serangan, dan bahkan ada satu foto dia yang pakai kalung yang sama kayak yang dia ambil di tempat pembunuhan. Emma langsung nelpon ke kantor polisi dan cepat dapat surat perintah, jadi dia buru-buru ke mobilnya. Dengan kaget, dia nemuin seseorang yang nunggu di parkiran, itu David, yang entah gimana udah balik lagi. Dia mau bawa dia ke stasiun, tapi David nggak mau ngomong sama polisi. Dia pengen Emma bantu dia ambil sesuatu dari rumahnya. Dia yakin Rohan nggak bakal ngizinin Emma nyelesain kasus ini karena itu bisa ngerusak rencana privatisasinya, makanya dia nggak bilang ke Emma kalau David masih hidup. Emma dorong David masuk ke mobilnya dan mereka langsung berangkat. Selama perjalanan, David jelasin kalau dia baru dipulihkan dari cadangan data yang udah 6 bulan, jadi banyak ingatannya yang hilang. Memulihkan cadangan data yang udah tua gitu nggak gampang, artinya dia nggak bakal bertahan lama karena efek sampingnya. Akhirnya mereka sampai di tempat Victor. Di rumah, Emma meninggalkan David terkunci di mobil. Sementara dia masuk ke dalam, David mendengarkan radio dan mendengar para petugas mengatakan bahwa orang di dalam rumah itu adalah pembunuh Christina. Dalam keadaan putus asa, David mencari tuas darurat dan berhasil membuka pintu mobil. Di dalam rumah, Emma menemukan Victor, yang bilang David pantas mendapatkannya.
Dia langsung menyerah dan menunjukkan alat aneh di tangannya, bilang dia akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan asal dia dapat peradilan yang adil. Emma melihat pistol di atas meja dan mengambilnya sementara Victor terus bicara, bilang Christina tidak takut mati seperti sistem ingin semua orang jadi seperti itu. Saat itu, David masuk dengan tiba-tiba dan Victor marah melihatnya masih hidup. Dia bersumpah sudah berusaha menyelamatkan Christina, tapi sudah terlambat karena David sudah membunuhnya. Lalu, dia mencoba menyerang David, tapi cepat-cepat dihentikan oleh Emma. Ketika mereka jatuh ke tanah, dan Victor memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Dia melompat dari balkon dan berlari ke hutan. Emma langsung mengejarnya dan menembak ke udara untuk menakut-nakutinya, tapi Victor terus aja jalan.